Kementerian Sosial menyatakan bahwa akan ada wacana untuk mengusulkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Hal ini juga didukung sebelum pelantikan Prabowo, lebih tepatnya 1 bulan sebelumnya. Majelis Permusyawaratan Masyarakat menghapus nama Soeharto di Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1968 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada 23 September 2024. Dan Ketua MPR kala itu adalah Pak Bambang Susatyo, yang berasal dari Golkar. Dan yang seperti banyak teman-teman tahu, Golkar merupakan satu-satunya partai yang mendukung secara terbuka terkait dengan opsi mendukung Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional saat menggelar musyawarah nasional luar biasa di Bali pada tahun 2016. Dan hal ini mungkin juga akan semakin cepat untuk terrealisasi karena mantan menantu dari Soeharto sendiri, yakni Prabowo Subianto, sudah menjadi Presiden Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ini menjadi banyak penolakan gitu di koalisi masyarakat sipil, di kalangan aktivis, di kalangan orang yang mungkin di tahun 1998, 1965 banyak tersakiti oleh tindakan ataupun perbuatan yang pernah dilakukan oleh almarhum Soeharto. Menyebut nama Soeharto, kita perlu flashback sedikit pada tahun 1965 sampai 1968, lebih tepatnya pada saat adanya kudeta merangkak. Pada waktu itu, 30 September 1965, ketika 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dibunuh, dan tepat sehari setelahnya, yakni pada tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto mengambil langkah kekuasaan yang secara pelan-pelan merebut kekuasaan dari tangan Soekarno melalui serangkaian langkah yang kerap disebut dengan kudeta merangkak. Dimulai dengan terbitnya Super Semar, kemudian Soeharto mulai menggeser tampuk kekuasaan dari Soekarno, dan pada tahun 1968 beliau kemudian diresmikan menjadi Presiden Indonesia, dan ini adalah awal daripada rezim otoriter ataupun Orde Baru yang dipimpin oleh beliau selama 32 tahun. Nggak lama setelah insiden G30 SPKI berlangsung, kemudian ada insiden lain yang mengiringi keberlangsungan kepemimpinan dari Presiden Soeharto, yakni tragedi 65, yakni pembantaian masyarakat ataupun orang-orang yang dicap PKI secara massal pada tahun 1965. Soeharto melancarkan kampanye penumpasan terhadap pihak-pihak yang dituduh komunis, baik itu masyarakat kelas bawah secara sosial ataupun ekonomi, misalkan petani ataupun nelayan, atau bahkan orang-orang yang memiliki etnis tertentu, yakni teman-teman kita yang memiliki ras Tionghoa, juga turut menjadi korban dari tragedi kemanusiaan besar-besaran. Adanya penangkapan yang sewenang-wenang, kemudian adanya penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pembunuhan massal yang mengakibatkan 500 juta orang lebih terbunuh. Jadi banyak banget orang yang bukan sama sekali tidak masuk dalam partai politik ataupun aktif secara politik, menjadi simpatisan ataupun kader dari PKI, tetap menjadi korban dari tragedi ini. Bahkan Komnas HAM sendiri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwasanya kejadian pada 1965 ini sebagai pelanggaran HAM berat, di mana salah satu kejadian ataupun tragedi besar yang merenggut nyawa ratusan ribu orang melayang. Selain daripada ranah sipil, dia juga kemudian merenggut ranah kekuasaan, yang dimana pada tahun 1960 seharusnya pemilu dilakukan secara reguler, namun ada upaya untuk penundaan pemilu hingga terjadi pada tahun 1971, yang kemudian waktu tersebut banyak diasumsikan Soeharto memberi banyak waktu untuk mempersiapkan kendali politiknya di dalam, sehingga dia bisa membangun infrastruktur kekuasaan, dan dengan tujuan untuk bisa memenangkan beliau untuk bisa menjadi presiden dengan lebih mudah ke depannya. Selain daripada peristiwa pembantaian massal orang yang dianggap PKI pada tahun 1965, ada juga peristiwa lain, yakni peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984. Ada beberapa massa dari kelompok masyarakat Islam yang resah atas kepemimpinan rezim Orde Baru dari Soeharto, melakukan protes besar-besaran, dan pada akhirnya pihak dari militer menembaki massa demonstran dari umat Islam di Jakarta Utara. Untuk pemerintah sendiri, mereka melakukan klarifikasi bahwasanya hanya ada 33 orang yang tewas pada peristiwa tersebut, namun beberapa yayasan ataupun pihak-pihak
dari masyarakat sipil lain mengklaim bahwasanya ada ratusan orang yang nyawanya melayang pada peristiwa Tanjung Priok tersebut. Dan ini juga kemudian menambah ya catatan kelam dari pemerintahan rezim Soeharto sebagai salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah ia lakukan. Kemudian ada juga peristiwa invasi Timor Leste atau yang biasa disebut dengan Timur Timur. Pak Soeharto sendiri dinyatakan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas banyaknya orang yang tewas, sekitar 200.000 rakyat Timor Leste dalam upaya invasi militer yang dipimpin olehnya. Kebanyakan orang-orang yang tewas tersebut akibat dari kekerasan militer, kelaparan, dan juga penyakit selama masa kependudukan Indonesia di sana. Bahkan dunia internasional pun mengecam tindakan Soeharto ini. Bahkan pada tahun 1991 adanya tragedi pembantaian Santa Cruz yang kemudian banyak menimbulkan kematian dari pihak aktivis pro kemerdekaan yang ditembak oleh tentara di bawah kepemimpinan Soeharto, yang kemudian pada akhirnya pada tahun 1998 ataupun 1959 Timor Leste menyatakan kemerdekaannya. Namun setelah daripada itu masih banyak luka ataupun trauma mendalam yang diakibatkan oleh kebijakan politik Soeharto yang masih berada di wilayah tersebut. Selain itu, rezim Soeharto juga merupakan rezim yang anti terhadap kebebasan berpendapat. Contohnya saja adanya pembungkaman 70 surat kabar dan juga majalah yang kemudian dibredel ataupun ditutup selama rezim Soeharto. Adanya sensor yang ketat yang dilakukan pada era dia menyatakan bahwasanya aktifnya kita berpendapat ataupun mengeluarkan opini ataupun kritik terhadap pemerintah merupakan suatu hal yang terlarang. Akibatnya masyarakat hanya mendapat informasi tunggal dari versi pemerintah tanpa bisa membedakan informasi yang didapatkan dari pihak-pihak yang lebih kredibel, yang lebih terpercaya dibanding dari informasi tunggal yang diberikan secara rutin oleh pemerintah melalui media televisi. Selain itu yang teman-teman perlu ketahui juga, Soeharto adalah orang paling korup di dunia berdasarkan laporan dari Transparency International. Sekitaran 15-30 miliar US dollar dikorupsi oleh dia dan juga kroni-kroninya. Itu mungkin kisaran ratusan triliun rupiah dan didapatkan selama ia menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Bahkan sebuah penelitian akademis yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwasanya Soeharto adalah presiden paling lemah dalam melakukan penegakan korupsi karena gaya kekuasaannya juga sangat koruptif dan menggunakan abuse of power. Melalui masa-masa akhir kepemimpinan beliau, ia juga kemudian menangkap beberapa aktivis yang melakukan protes dan sekitaran 23 orang aktivis pro-demokrasi hilang ataupun diculik. Hanya sekitar 5 orang yang kemudian dibebaskan kembali ke masyarakat ataupun ke keluarganya. 1 orang ditemukan tewas dan 13 orang sampai detik ini tidak diketahui keberadaannya. Kebijakan korup dan juga otoriter dilakukan oleh Soeharto pada akhirnya berhenti pada tahun 1958. Itu mulai juga karena adanya krisis moneter ataupun krismon yang kemudian ditandai juga dengan anjloknya rupiah, kemudian harga-harga bahan pangan kemudian mulai melonjak dan kemarahan masyarakat kemudian muncul dari berbagai macam titik aksi dari berbagai macam daerah, dan pada akhirnya ada berbagai macam aksi mahasiswa yang kemudian terpusat di gedung DPR memaksa Soeharto untuk turun. Dan kemudian ada 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang berdemo ditembak mati oleh aparat, dan itu kemudian menjadi salah satu gelombang pemicu terjadi kerusuhan yang lebih besar lagi dari golongan masyarakat yang pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1958 Soeharto mundur, dan itu merupakan salah satu kemenangan awal dari masyarakat atas turunnya rezim otoriter yang berkuasa selama 32 tahun. Kenapa wacana terkait dengan diusulkannya Soeharto menjadi pahlawan nasional harus dilawan?
karena berdasarkan rekam jejak yang ia lakukan, dan ada banyak juga opini ataupun pendapat yang dilakukan oleh para sejarawan, budayawan, aktivis yang melihat track record dari kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun ini menandakan bahwasannya ada upaya untuk mengaburkan rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh beliau. Pada kenyataannya, Soeharto sendiri lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif menurut masyarakat sipil. Dan itu juga merupakan salah satu kalimat yang dilontarkan oleh sejarawan Purwanta dari Universitas Sanata Dharma. Dan pembangunan ekonomi yang sering diklaim sebagai jasanya dinilai nggak sebanding gitu dengan apa yang harga yang harus dibayar oleh masyarakat. Ada banyak nyawa yang tidak berdosa hilang selama kepemimpinan beliau, ada banyaknya kebebasan berpendapat yang kemudian lenyap, ada banyak mahasiswi Indonesia, mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang kemudian studi ke luar negeri, kemudian diputus kewarganegaraannya dan tidak bisa kembali ke Indonesia, seperti yang ada di film Exile. Mungkin kalau teman-teman belum nonton, rajalelanya korupsi selama kepemimpinan dia, juga banyak sekali rusaknya tatanan demokrasi yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan, dan serangkaian hal itu pula yang semakin menguatkan alasan saya mengapa Soeharto tidak layak dijadikan sebagai pahlawan nasional. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain terkait dengan video ini, teman-teman bisa komentar di bawah. Terima kasih semuanya.